Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok terakhir, yakni kelompok 12 yang beranggotakan Aninda Aulia Rahayu NIM 55, Raisatul Lain Ragil Putri NIM 57, Sayyidatul Maghfirah NIM 58, dan Rahmati Fatimah NIM 60. Di sini kami akan mencoba untuk mempresentasikan dari definisi 106, definisi 108, dan teorema 106. Definisi 106 tentang keliling suatu lingkaran. Keliling suatu lingkaran atau circumference of a circle adalah limit dari keliling-keliling segi banyak peraturan pada lingkaran tersebut. Di sini saya berikan gambaran mengenai definisi tersebut, di mana semakin banyak segi yang dimiliki oleh segi banyak, maka segi banyak tersebut akan membentuk suatu lingkaran. Untuk pembuktiannya, saya lampirkan berikut. Diambil satu buah segitiga pada suatu segi banyak. Untuk segitiga SOT, diketahui besar sudut SOT adalah 2pi/n. Lalu, pernyataan yang pertama, pada suatu lingkaran terdapat suatu segi banyak yang sudah terlihat pada gambar sebelumnya. Lalu yang kedua, besar sudut SOT adalah 2pi/n yang sudah diketahui. Lalu yang ketiga, panjang ST sama dengan 2 kali panjang SC, dengan C yaitu titik tengah antara S hingga T, sama dengan 2R sin pi/n. Lalu yang keempat, untuk N sekeliling segi banyak diperoleh 2R kali N sin pi/n. Saat dilimitkan, limit N mendekati tak hingga Kn atau keliling sebanyak N segi banyak sama dengan 2R kali N kali sin pi/n. Di sini kita anggap pi/n adalah T. Lalu sama dengan 2R pi limit T mendekati 0 sin T per T. Karena limit T mendekati 0 sin T per T sama dengan 1, maka diperoleh bahwa limit N mendekati tak hingga untuk keliling N sebanyak N segi banyak, yaitu sama dengan 2pi/r. Definisi 108. Luas suatu lingkaran adalah limit dari luas-luas segi banyak peraturan pada lingkaran tersebut. Untuk membuktikannya, diketahui lingkaran dengan O adalah titik pusat segi N, lalu salah satu segitiga pada segi banyak tersebut adalah segitiga sama kaki AOB. Lalu M adalah titik tengah dari sisi AB. Di sini menggunakan salah satu contoh segi banyak
pada gambar tersebut. Pembuktiannya yang pertama, berdasarkan definisi 103, maka pada suatu lingkaran akan terdapat suatu segi banyak. Lalu yang kedua, besar sudut AOB adalah 2pi per n. Alasannya karena pada satu lingkaran, maka kita ketahui bahwa sudutnya adalah 2pi. Nah, oleh karena itu, jika lingkaran tersebut kita buat suatu segi banyak, maka di mana segi banyak tersebut terdiri dari beberapa segitiga sama kaki, sehingga pada salah satu segitiga tersebut besar sudutnya adalah 2pi dibagi n. Lalu yang ketiga, panjang AB sama dengan 2 kali panjang AM sama dengan 2R sin pi per n. 2R sin pi per n didapatkan dari sinus pada sudut AOM. Selanjutnya, luas dari segitiga AOB itu adalah alas kali tinggi bagi 2, jadi sama dengan setengah kali alasnya AB dan tingginya OM, sama dengan kita substitusikan nilai AB-nya menjadi 2R sin pi per n dan nilai OM-nya R cos pi per n. Sehingga luasnya adalah setengah 2R sin pi per n dikali R cos pi per n. Sama dengan R kuadrat sin pi per n cos pi per n. Nah, dari sini maka dapat kita ketahui bahwa luas n-nya adalah R kuadrat n sin pi per n cos pi per n dan jadinya 2Rn sin pi per n. Nah, dari sini kita substitusikan kelilingnya pada luas dan kita dapatkan Ln sama dengan Kn per 2 R cos pi per n. Nah, segitiga AOM ini, yaitu pi per n, akan mendekati 0 apabila n-nya semakin besar. Nah, kalau n-nya semakin besar, AOM-nya mendekati 0, maka nilai cos dari sudut AOM akan mendekati 1. Selanjutnya, karena Kn mendekati K sama dengan 2πr, untuk n yang semakin besar, maka Ln-nya akan mendekati 2πr per 2 kali R kali 1 sama dengan πr kuadrat, sehingga kita dapatkan limit n mendekati T hingga Ln sama dengan πr kuadrat. Teorema 106. Luas suatu lingkaran berjari-jari R adalah πr kuadrat. Selanjutnya, pada ilustrasi 1 disajikan sebuah lingkaran dengan jari-jari R dan berpusat pada titik O. Lingkaran tersebut dibagi menjadi 8 juring. Yang selanjutnya, pada ilustrasi kedua, juring-juring tersebut disusun sedemikian sehingga seperti pada ilustrasi kedua. Lalu, salah satu juring di ujung dibagi menjadi 2, lalu ditempatkan pada ujung-ujung susunan pada ilustrasi kedua sehingga menjadi seperti pada ilustrasi ketiga. Lalu, yang pertama, diketahui bahwa jari-jari lingkaran yaitu R. Yang kedua, buktikan bahwa luas lingkaran berjari-jari R adalah πr kuadrat. Untuk pembuktiannya yaitu berdasarkan akibat dari definisi 106 atau 106,
terdapat hubungan istimewa antara keliling ataukah suatu lingkaran dengan jari-jarinya, yaitu R, yaitu hubungannya K/2R sama dengan Pi. Dari hubungan tersebut dapat diperoleh bahwa K/2R sama dengan Pi, maka K sama dengan Pi dikali 2R, atau 2πr. Lalu, berdasarkan ilustrasi 3, tampak bahwa susunan juring-juring lingkaran dapat disusun hingga menyerupai bentuk persegi panjang dengan lebarnya yaitu jari-jari lingkaran R dan panjangnya yaitu setengah keliling lingkaran yaitu PR. Selanjutnya akan dicari luas daerah pada ilustrasi ketiga, yaitu luas sama dengan P yaitu panjang dikali dengan L yaitu lebar. Sehingga P tadi yaitu PR dan L yaitu R, sehingga diperoleh PR dikali dengan R, sehingga diperoleh PR kuadrat. Sehingga diperoleh bahwa luas daerah pada ilustrasi 3 yaitu PR kuadrat. Maka dapat disimpulkan bahwa luas lingkaran berjari-jari R adalah PR kuadrat. Baik, sekian dari presentasi dari kelompok kami. Mohon koreksi dari teman-teman sekalian, dan jika ada yang ingin didiskusikan, silakan berkomentar. Kemudian kami dari kelompok 12 mengucapkan terima kasih banyak. Kami tutup presentasi kali ini dengan mengucapkan Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.